Oke, kita menuju pada narasumber selanjutnya. Ada Mas Wasisto dari selaku peneliti dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang akan membahas mengenai topiknya. Untuk waktunya Mas Wasisto, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Berus atas perkenalannya, dan terima kasih pula teman-teman KISP yang telah mengundang saya di sini, dan juga salam hormat pada para narasumber, Mbak Iza, Mas Rifandi, yang akan memberi sama kita malam ini. Mohon izin, saya izin share screen ya teman-teman ya. Oke, Mas. Baik. Screen saya kelihatan ya teman-teman ya? Sudah masuk, Mas. Baik, sesuai dengan amanat dari teman-teman KISP, saya dimintai tolong untuk berbicara mengenai fenomena komunikasi politik, pejabat publik, dan persepsi publik di tengah pandemi COVID-19 dalam arus menuju tahun 2024. Ketika saya membaca TOR dan tema ini adalah dua tema yang berbeda dan juga variabel yang berbeda pula. Tapi di sini saya akan berusaha memaparkan secara sederhana dan komprehensif bagaimana kita mengkerangkai komunikasi publik dan juga persepsi pandemi dan apa relasinya menuju tahun 2024. Baik. Sebelum itu saya akan mengajak teman-teman untuk melihat grafik ini dulu. Jadi grafik ini saya ambil dari laporan VDEM Report tahun 2021 yang berjudul Autocratization Turns Viral. Artinya bagaimana secara global pandemi ini telah mengubah tatanan sistem demokrasi kita ke autokrasi. Kalau secara sederhana, autokrasi itu dipahami sebagai sistem politik pemerintahan yang itu mengarah pada perilaku otoritarian, di mana yang dulunya demokratis, tapi berangsur-angsur menjadi otoriter atau mungkin semi otoriter. Nah, di laporan VDEM ini disebutkan bahwa tren autokrasi selama pandemi ini, saya fokus saja di tahun 2019 ke 2020 hingga sekarang, itu cenderung naik. Bisa teman-teman lihat di grafik kiri, itu memperlihatkan bahwa 25% negara di dunia itu mengalami gejala otoritarian karena pandemi. Sementara yang demokratis itu hanya 16. Artinya di level global, tren autokrasi itu meningkat tajam di era pandemi sekarang ini. Nah, menariknya lagi, kalau kita membaca tentang populasi pemilih yang ada di era sekarang, era pandemi tentunya, itu di negara-negara yang itu mengalami kecenderungan autokrasi karena pandemi, itu naik di 34%. Tentunya angka ini adalah bentuk penerimaan mereka terhadap pemimpin di saat pandemi ini. Sementara hanya 4% yang itu cenderung percaya dengan pemimpin. Artinya apa teman-teman kalau kita membaca grafik dari VDEM ini? Secara garis besar, pandemi ini memang menciptakan adanya ketergantungan politik yang luar biasa kepada eksekutif tentunya, sehingga eksekutif atau kepala pemerintahan atau kepala negara ini cenderung terlegitimasi dengan berbagai macam kebijakan aksi atas nama pandemi sehingga bisa terima oleh banyak kalangan. Yang kedua, kecenderungan masyarakat untuk menerima otoriter atau perilaku otoriter sebagai bentuk cara efektif dalam menangani pandemi. Artinya kita bisa simak ada dua tren ini yang menjadi pintu pembuka kita bagaimana komunikasi yang sifat
komunikasi, persepsi publik, dan juga nanti di tahun 2024. Nah, mengapa autokrasi itu muncul di era pandemi ini, dan apa dampaknya kepada kita pada khususnya? Secara garis besar, autokrasi itu berasal dari dua sumber, teman-teman di sini. Ada yang sumbernya dari elit dan juga akar rumput. Yang pertama, kalau kita baca dari elit, itu adalah tadi yang saya singgung sebelumnya, pandemi ini menciptakan suatu pembenaran bagi pemerintah untuk melakukan segala macam daya dan upaya dalam menyelamatkan warga negara secara politis. Dimulai dari aturan vaksinasi, distribusi, bantuan sosial, bahkan prokes, yang mana apapun yang itu atas nama penanganan pandemi itu dibenarkan oleh masyarakat. Yang kedua yang menarik dari fenomena autokrasi di era pandemi adalah munculnya atau membesarnya lembaga eksekutif atau presiden atau sultan atau raja sebagai lembaga yang sangat otoritatif atau bahasa akademiknya executive aggrandizement, yang mana menciptakan kesempatan politik untuk melakukan merangkul kekuasaan atau grab power dengan cara demoralisasi kritik pada oposisi dan juga melemahnya fungsi parlemen, terutama pengawasan. Artinya kalau dari elit kita bisa simak pandemi ini seolah mengkultuskan figur eksekutif sebagai figur yang otoritatif, yang punya kecenderungan otoriter dalam upaya menjaga kekuasaan, melanggengkan kekuasaan karena dampak pandemi ini. Yang kedua, kalau dari akar rumput, pada akhirnya publik itu menerima berbagai macam manuver elit selama pandemi ini. Artinya pandemi ini kalau secara politik itu menciptakan yang namanya kesenjangan informasi. Artinya kita tidak tahu proses di balik layar mengapa berbagai macam kebijakan publik itu muncul selama pandemi. Ambil contoh yang kemarin ribut Omnibus Law, pelemahan UU KPK, kemudian ada UU HIP dan sebagainya. Artinya pandemi ini seolah menurunkan daya kritis masyarakat sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi di balik tembok parlemen dan juga tembok istana, sehingga cenderung menerima manuver elit dari para elit kita. Yang lain adalah pembungkaman terhadap kelompok-kelompok yang biasa dikenal sebagai SJW atau Social Justice Warrior, maupun aktivis dengan label anti Jokowi atau penghinaan pada simbol negara. Nah, artinya kita bisa simak di sini ada dua proses yang menyebabkan mengapa eksekutif itu muncul sebagai lembaga yang paling super power, super body dalam dan selama pandemi ini, teman-teman. Nah, lalu mengapa autokrasi itu langgeng ketika pandemi ini? Ketika pemimpin yang terpilih dari sistem demokratis malah justru menjadi seorang kecenderungan otoriter ketika atau mungkin autokrasi di masa pandemi ini. Nah, secara garis besar, kalau kita baca kasus Asia Tenggara, ini saya ambil sumbernya dari riset ENU. Jadi di negara-negara Asia Tenggara, negara-negara yang itu cenderung autokrasi itu malah diterima oleh masyarakat. Indonesia dalam konteks dalam tabel itu disebutkan 62% menerima pemerintahan semi otoriter ketimbang pemerintahan demokratis. Sementara kalau negara lain misalnya Malaysia, Filipina, dan Thailand itu hampir berimbang atau mungkin cenderung menolak pemerintahan autokrasi. Yang sudah tahu diketahui banyak orang, Singapura yang kita tahu demokrasinya juga otoriter, itu juga cenderung teknokratis. Pandemi ini melahirkan pemimpin yang otoriter, tapi secara demokratis hak masyarakat untuk berekspresi, berpendapat justru terreduksi akhirnya. Artinya kalau kita lihat secara kawasan itu selama pandemi ini justru pemerintahan yang semi otoriter atau otoriter itu disukai oleh responden. Nah sebelum
Karena tadi yang saya sebut sebagai membesarnya eksekutif atau executive aggrandizement selama pandemi ini, itu menciptakan adanya ketergantungan dan kepercayaan publik yang itu kurang lebih percaya bahwa eksekutif itu mampu menangani pandemi. Saya kutip surveinya Indikator, ini khusus buat anak muda ya, karena KSP kan anak muda, jadi saya juga sesuaikan dengan temanya. Nah, kalau anak muda di era sekarang itu juga kurang lebih sama, menerima apapun konsekuensi perilaku, tindakan, kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif dalam menangani pandemi. Artinya, selama pandemi ini terjadi semacam ketergantungan. Kita sendiri pada akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka harus bergantung dengan figur kepala negara atau pemerintahan di sini. Bisa kita simak di sini, angkanya cukup tinggi, 55,4%, artinya hampir setengah dari anak muda kita itu cenderung percaya dalam tanda kutip dan mempercayakan semua penanganan pandemi di tangan presiden. Nah, ini saya kutip dari surveinya LSI, hampir sama sebenarnya dengan surveinya Indikator. Kurang lebih hampir lebih dari 50% cenderung mempercayakan sepenuhnya pada presiden untuk penanganan pandemi. Nah, bisa teman-teman simak di sini di screen bahwa apapun yang dilakukan presiden atau eksekutif, pendekatan yang dilakukan beliau, masyarakat tinggal ikut dan menurut saja. Nah, ini kan sebenarnya kan tidak menyediakan ruang dialogis dan ruang negosiasi kan, sehingga komunikasi politik. Nah, saya mulai masuk ke komunikasi politik. Komunikasi politik yang dibangun selama pandemi ini cenderung monolog akhirnya, karena tidak ada semacam ruang dialog, tidak ada semacam ruang bilateral yang menyediakan ruang bahwa publik itu boleh bersuara ketika masa pandemi ini. Nah, saya langsung menuju akarnya. Kenapa autokrasi itu muncul di era pandemi? Mengapa pemimpin cenderung otoriter di era pandemi? Nah, akar utama dari autokrasi atau pemimpin semi otoriter itu adalah misinformasi atau informasi yang itu informasi keliru atau setengah benar yang itu disebar. Pandemi ini secara garis besar itu menciptakan berbagai macam perdebatan tentunya. Entah itu dari mulai isu hoax, isu konspirasi, isu intervensi, dan lain sebagainya. Nah, tapi saya akan fokus pada bagaimana komunikasi pejabat publik kita dalam berkomunikasi di ruang publik yang mana harusnya bersifat informatif, tapi kecenderungannya malah misinformatif atau cenderung melaporkan atau menyediakan info yang itu setengah benar, yang itu diterima oleh masyarakat secara luas. Nah, ambil contoh begini, di statement pertama, jangan takut corona, takutnya pada Allah misalnya. Terus kemudian itu statementnya kalau nggak salah dari Menteri Agama kalau nggak salah. Terus iklim tropis membuat Indonesia bebas corona misalnya. Buat Indonesia bebas corona misalnya. Selamatan, cair rodeh dan bacakan. Itu respon daerah. Kemudian Menteri Terawan lagi menolak hasil riset dari Harvard yang menyatakan bahwa Maret 2020 Indonesia itu sudah kena corona, tapi dianggapnya penghinaan. Dan yang paling menarik adalah pernyataan Menteri Luhut yang saat itu menganggap corona itu dianggap sebagai merek mobil daripada virus mematikan. Mungkin Pak Luhut saat itu melihat corona itu sebagai Corolla atau gimana. Nah, dari sini kita bisa simak kecenderungan eksekutif dan jajarannya dalam menyikapi misinformasi. Nah, di sini kita bisa simak bahwa pernyataan-pernyataan statement seperti inilah yang pada akhirnya memecah belah masyarakat antara benar atau tidak. Tapi karena dilangsungkan secara terus-menerus, pada akhirnya diterima sebagai suatu kebenaran. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan mengapa ada semacam ketergantungan luar biasa ketika
masa pandemi ini, teman-teman. Nah, lalu bagaimana kita melihat kebijakan, komunikasi misinformatif para pejabat publik kita yang justru mengarah pada autokrasi atau pemimpin semi otoriter. Kalau saya bagi dalam 3 fase dalam hal ini, pra-krisis pandemi, awal krisis pandemi, dan krisis pandemi sekarang ini. Tentu masih segar dalam ingatan kita, jajaran eksekutif, mulai dari level presiden, wapres, kepala BNPB, Menkes, dan sebagainya, bahwa corona itu tidak akan mungkin hadir di Indonesia. Itu Januari 2020 kalau nggak salah. Nah, malah yang terjadi di level publik adalah publik kemudian termakan itu, yang menganggap bahwa pandemi itu hoax dan konspirasi global. Nah, di sini kita bisa simak adanya komunikasi publik yang misinformatif, malah justru diterima publik itu dalam secara penuh, entah itu hoax atau konspirasi global. Berpindah ke musim berikutnya, Maret dan April 2020, saat itulah kemudian corona mulai hadir di Indonesia. Adanya kasus suspek di Cianjur dan Depok saat itu, yang mana pemerintah berusaha menutupinya bahwa itu bukan corona, tapi kemudian mengakuinya sebagai corona. Kemudian pernyataan Wapres Kiai Ma'ruf Amin yang menganggap bahwa susu kuda liar itu bagian dari upaya penanganan corona. Dan yang menarik adalah ketika negara-negara lain sudah turisme pandemi, dampaknya ke publik apa dari kebijakan misinformatif itu atau komunikasi misinformasi ini? Polarisasi itu menguat, informasi itu terpusat, tapi penafsirannya liar, sehingga publik itu kemudian antara tidak tahu apa yang harus dilakukan, antara banyak informasi yang menyebar, tapi tidak terkontrol satu sama lain. Nah, berpindah ke April 2020 sampai sekarang, tentu masih segar pula dalam ingatan kita. Komunikasi publik soal lockdown atau dibahasakan dalam kebijakan publik adalah PSBB, itu mengalami banyak revisi dari PSBB Jawa Bali, kemudian PPKM Mikro, PPKM Transisi, terus apa lagi ya? PPKM darurat, PPKM level 4, dan apapun itu. Artinya komunikasi itu, kebijakan soal pandemi itu tidak ditetapkan secara detail. Hal ini yang kemudian membuat muncul berbagai macam misinformasi yang itu membuat bingung masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah misalnya komunikasi tentang darurat sipil yang kemudian direvisi menjadi darurat kesehatan misalnya. Yang kemudian lagi adalah vaksin merah putih yang itu belum tahu kita sampai apa itu benar atau tidak. Nah, dari sini kemudian terpecah lagi kan publik, di mana persepsi publik itu terpecah antara menjadi kalangan loyalis negara pemerintah atau kalangan oposisi. Tapi yang menarik lagi adalah pengerahan aparat untuk penegakan prokes yang itu malah justru menarget para pengkritik pemerintah malahan. Nah, dari semua ini, dari semua kebijakan misinformasi atau komunikasi misinformatif yang dilakukan oleh pejabat kita, itu malah berdampak pada masyarakat yang anti sains. Nah, artinya masyarakat itu cenderung antara iya dan enggak, acuh dan acuh dengan berbagai macam prokes yang telah ditetapkan. Misalnya soal pemakaian masker. Nah, kalau teman-teman lihat di grafik ini, saya kutip dari hasilnya BPS. Kita bisa simak di sini, masyarakat itu juga tidak percaya dengan adanya COVID gitu loh. Karena di awal bahasanya sudah misinformatif, di level publik secara garis besar itu juga cenderung tidak percaya dengan COVID akhirnya. Makanya kemudian mereka tidak mau menerapkan prokes secara lebih luas. Nah, artinya apa? Pandemi ini secara elit, dalam level elit itu
menciptakan para pejabat yang misinformatif, di level masyarakat menciptakan masyarakat yang anti sains gitu loh. Sehingga dari situ kemudian lahirlah kemudian kecenderungan masyarakat untuk menyukai pemimpin yang otoritatif atau otoriter. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini terkait dengan baliho atau tahun 2024, kita bisa simak di sini bahwa efek dari pembasaran eksekutif atau executive aggrandizement di masa pandemi ini berdampak pada citra positif oleh penguasa elit atau elit penguasa. Kita tahu yang selama ini sebar baliho adalah Ketua DPR, Pak Erlangga, Cak Imin, itu kan elitnya eksekutif kan sebenarnya. Artinya efek dari pembesarnya figur eksekutif itulah yang berdampak luas terhadap elit penguasa eksekutif untuk menaikkan popularitasnya. Karena ada semacam hubungan ketergantungan dari publik pada negara. Yang kedua adalah kebijakan atau komunikasi yang misinformatif itu lama-lama menjadi propaganda politik yang kemudian menuntut publik hanya menurut dan pasrah dengan sikap pemerintah, karena kita tahu pandemi ini belum tentu kapan berakhirnya dan menimbulkan banyak ketidakpastian, sehingga hal itu yang kemudian menuntut publik ya sudah deh pasrah dan menurut. Yang ketiga, yang terakhir dari saya adalah pandemi ini justru menciptakan semacam berkah politik bagi elit. Artinya secara personal mereka bisa membungkam kritikan atau mungkin atas nama penegakan prokes, dan juga perilaku aparat yang saat ini cenderung over terhadap segala macam bentuk oposisi yang itu sebenarnya adalah kritik yang subjektif. Dan yang terakhir adalah elit kita yang itu semakin sensitif karena kritik itu malah nanti menciptakan disrupsi secara nasional. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada segala salah dan kurang. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Farius. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Wasis atas pemaparannya. Menarik sekali tadi ada pembahasan tentang, khususnya yang menarik itu tentang ketergantungan ya antara publik terhadap pemerintah. Jadi yang misinformasi bisa menciptakan kesan di mana publik tuh ya nurut-nurut aja nih dengan kebijakan publik yang pemerintah terapkan gitu. Akhirnya ada masyarakat anti science. Wah, ini benar-benar saya sampai gak kepikiran ke situ sih, benar keren.